Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik semua? Baik. Oke, seperti biasa Mas Ketua Kelas, terus tolong dipimpin doa teman-temannya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Kemarin kan hari Minggu, gimana liburannya? Apa hari Minggunya asik atau nggak asik? Asik. Jalan-jalan kemana dari Minggu? Tawangmangu. Masya Allah. Sangat asri ya. Asik Pak. Asri. Oke anak-anak, jadi hari ini Bapak ingin ngasih tahu ilmu tentang pantun. Siapa di sini yang bisa pantun? Bapak tunjuk ya. Oke, Mas Wildan. Ayam merah jika dibakar acak. Catat, kasih catatnya. Oke, ulang. Ayam merah jika dibakar Catat. namun lebih mantap dijadikan berkesan. Catat. Guru jangan hanya pandai mengajar, Cakep. harus menjadi teladan. Catat. Kasih tepuk tangan buat Mas Wildan. Oke. Anak-anak, jadi kita tuh pantun. Apa sih sebenarnya pantun? Tahu nggak pantun itu apa? Enggak. Kan kita bisa dengar tuh kayak contohnya di Filipin 2-3 kucing salib tak boleh. Nah contohnya gitu kan. Ya. Kita sering dengar pantun tapi kita nggak tahu sebenarnya pantun itu apa. Nah pantun itu sebenarnya adalah puisi lama. Jadi pantun puisi lama biasanya sajaknya AB, kemudian pantun itu biasanya bisa berbeda-beda setiap daerah. Kalau di Padang itu namanya patuntun. Padang itu di Sumatera Barat. Kemudian kalau di Jawa namanya parikan. Nah kalau di Betawi biasanya pantun itu buat acara-acara nikahan kayak antara keluarga mempelai pria dan mempelai wanita itu saling beradu pantun gitu sebelum acara nikahannya. Oke, kemudian ada materi tentang ciri-ciri ataupun struktur pantun. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Bu Sakinatur Rizkia. Mungkin Bu Sakinatur bisa menggantikan saya untuk menjelaskan ciri-ciri dan struktur pantun. Terima kasih. Siang anak. Jadi sudah dijelasin sama Bapak Edo ya tentang pengertian pantun. Sekarang Ibu mau menjelaskan ciri-ciri pantun. Tadi udah disinggung berapa sama Bapak Edo. Ciri-ciri pantun itu ada 7. Yang pertama terdiri atas 4 baris. Nah, di sini sudah ada contohnya kan? Terdiri dari 4 baris dan berpola AB. Yang dimaksudkan berpola AB itu pola saja atau rima yang berbagi. Akhir baris pertama berima dengan baris ketiga dan baris kedua berima dengan baris keempat. Yang selanjutnya setiap baris pantun memiliki 8 sampai 12 titik kata. Yang keempat terdiri atas sampiran dan isi. Jadi di setiap sampiran itu memiliki isi dan maksud dari pantun tersebut. Yang kelima bersifat lisan atau tulisan. Jadi pantun itu bisa bersifat lisan atau lisan yang spontan. Terus mengandung nilai budaya dan moral. Pasti ya, pantun itu biasanya digunakan sebagai kalau acara itu biar acaranya nggak garing, dikasih pantun untuk memudahkan suasana. Terus ya sebagai bersifat
jadi kebanggaan zaman bersama. Struktur pantun tuh ada 4. Yang pertama garis. Nah, garis dalam pantun tuh ada yang tahu ada berapa? Ya seperti ini contohnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang kedua suku kata. Dalam setiap baris pantun itu mempunyai 8 sampai 12 suku kata. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ada yang mau menghitung suku kata ini nggak? Yang pertama hari malam gelap gulita. Ada yang tahu gimana ngitungnya? Caranya gimana? Hari malam gelap gulita. Ya, 9 ya. Yang baris kedua pasang lilin jalan ke kota. Berarti berapa? 9. Yang ketiga sopan santun budaya kita. 9. Nya jadi kebanggaan zaman bersama. 11 ya. Yang keempat rima. Jadi pantun itu memiliki pola rima AB AB atau ini tuh sama. Ini pola rima terakhirnya apa? A. Terus yang kedua A. Yang ketiga A. Yang keempat A. Jadi ini tuh 9A, 9A, 9A dan 11A. Pantun itu terdiri dari bagian-bagian. Ada 2 bagian dalam pantun. Yang pertama adalah ada yang tahu? Ya. Yang kedua isi. 2 ini adalah sampiran. Sampiran itu berfungsi sebagai pembukaan dan pengantar. Biasanya berisi gambaran alam atau peristiwa yang tidak selalu terkait langsung dalam isi. Jadi ini tuh gak berpengaruh ya sama isi pantunnya. Jadi itu cuma kayak pembukaan. Yang kedua adalah isi. Isinya 2 garis ini. Isi itu merupakan inti dari pantun yang menyampaikan pesan atau makna. Ini tuh pesannya. Ada yang tahu pesannya apa? Ini tuh pesannya tentang sopan santun tuh budaya kita. Dan segitu aja yang bisa Ibu sampaikan. Yang selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Bu Reva. Baik anak-anak, masih semangat nggak nih? Tadi kan udah dijelasin sama Bapak Edo, Ibu Kiki sama Ibu Anissa. Tadi tentang apa aja? Yang pertama, Bapak Edo tadi apa? Pengertian. Yang kedua, ciri-ciri. Yang ketiga, nah sekarang Ibu mau membahas tentang fungsi pantun. Jadi fungsi pantun itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama itu menjadi sarana hiburan. Yang kedua menjadi sarana pendidikan. Yang ketiga menjadi sarana komunikasi. Dan yang terakhir menjadi sarana budaya. Jadi penjelasannya tentang bagi sarana pendidikan itu, yang pertama itu dapat mengajarkan moral atau nilai-nilai untuk kita sebagai manusia dan dapat saling menghargai satu sama lain ya anak-anak. Terus yang kedua ada sarana hiburan. Jadi biasanya pantun ini tuh ada di acara-acara pesta ataupun acara-acara pernikahan ya anak-anak. Seperti contohnya di pernikahan Melayu, adat Betawi. Nah, biasanya kan berbalas pantun. Nah, itu tuh bisa menciptakan suasana yang ceria, semangat antara siapapun yang mendengarnya. Terus yang keempat, yang ketiga ada media komunikasi.
pantun biasanya menjadi alat komunikasi. Misal kita lagi rindu sama pacar misal, maupun mengungkapkan rasa cinta kita terhadap seseorang ya teman-teman. Terus yang terakhir ada pelestarian budaya. Jadi pantun biasanya dijadikan menjadi ritual. Ya. Kita lanjut, yang keempat ada pelestarian budaya. Jadi biasanya pantun itu digunakan untuk ritual adat daerah tertentu untuk melestarikan budaya lokal agar tidak hilang atau bisa dikenal. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Hana. Baik, selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Hana Bisa Putri, bisa dipanggil Bu Hana, Bu Anggi, Bisa Putri. Tapi jangan Bu Sapu ya. Oke. Melanjutkan materi dari Bu Reva, Ibu akan melanjutkan materi yang jenis pantun berdasarkan tema dan tujuannya. Yang pertama ada pantun nasihat, kedua ada pantun jenaka, yang ketiga ada pantun cinta, yang keempat ada pantun teka-teki, yang kelima ada pantun agama, dan yang keenam ada pantun anak. Maaf, harusnya jenis-jenis pantun berdasarkan bentuknya dulu. Maaf ya. Yang pertama ada pantun 2 baris, yang kedua ada pantun 4 baris, yang ketiga ada pantun 6 baris, dan yang keempat ada pantun berai. Jadi apa sih pantun 2 baris itu? Ada yang tahu? Ada, Ibu jelasin ya. Pantun 2 baris adalah bentuk pantun yang terdiri dari hanya 2 baris yang masing-masing barisnya memiliki irama dan sajak tertentu. Pantun ini lebih sederhana dibandingkan pantun 4 baris, tetapi tetap mengandung pesan atau makna yang ingin disampaikan. Biasanya pantun 2 baris sering digunakan dalam percakapan santai atau sebagai ungkapan singkat dalam berinteraksi. Ciri-cirinya, jumlah barisnya terdiri dari 2 baris ya. Terus rimanya menggunakan pola AA atau AB. Siapa yang mau ngasih contoh? Pantun 2 baris. Coba Mbak siapa? Coba Mbak siapa? Cantik 2 dong. Cakep. Bu Ani cantik, siapa yang punya? Tenang dong. Selanjutnya pantun 4 baris ya. Jadi pantun 4 baris itu pantun bentuk puisi tradisional yang terdiri dari 4 baris. Yang tadi kan 2 baris, yang ini 4 baris. Terus sajaknya itu AB-AB. Yang AB pertama itu sambiran dan AB kedua itu isi. Terus contoh lagi siapa yang mau ngasih contoh 4 baris? Pantun 4 baris. Siapa ya? Gak ada yang mau. Gue tunjuk ya. Mbak Retno. Selain Mbak Retno ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Oh, Mas Iksan katanya. Atau Mbak Indah itu. Ayo Mas Iksan. Kalau Mas Iksan ngepantun bilang cakep ya. Ya, Bu.
pada kawan pada Cakep. berduri. Cakep. Dan masa jatuh di kafe. Cakep. Kalau dia mencari istri, aku pilih yang pintar nyambel. Selesai SMA mau kemana mas? Bahasnya istri-istri ya? Selanjutnya ada pantun 6 baris. Yang tadi udah 2 baris, selanjutnya ada 4 baris. Terus sekarang ada 6 baris. Apa sih pantun 6 baris itu? Pantun 6 baris adalah jenis pantun yang terdiri dari 6 baris yang lebih panjang dibandingkan dengan pantun 4 baris. Meskipun jarang ditemukan dalam sastra tradisional, pantun 6 baris ini tetap memiliki struktur dan aturan yang mirip dengan pantun 4 baris, yaitu terdiri samiran dan isi. Pada pantun 6 baris, struktur sajaknya bisa lebih kompleks, tapi umumnya tetap menggunakan rima tertentu. Ciri-cirinya jumlah barisnya 6. Terus pola rima biasanya menggunakan pola rima ABC ABC atau AB AB AB. Selanjutnya contohnya. Siapa lagi yang mau ngasih contoh? Mbak Vina mau ngasih apa? Pantun 6 baris. Ada yang bisa? 6 baris. Nanti saya mau lagi. Oh, saudaranya. Ya, siapa Mbak Vina? Coba Mbak Vina. Mencari udang memakai jala. Udang sirna tak tahu kemana. Cakep. Meninggalkan harap di ujung usaha. Cakep. Tiada hari tanpa duka. Cakep. Kelak engkau di masa tua. Cakep. Jika tak memanfaatkan masa muda. Terima kasih Mbak Vina. Mari tepuk tangan bersama-sama untuk Mbak Vina. Selanjutnya ada pantun berkait. Apa sih pantun berkait itu? Ada yang tahu? Nggak ada. Oke, dijelasin. Pantun berkait adalah jenis pantun yang terdiri dari beberapa pantun yang saling berhubungan atau terkait satu sama lain, baik dari segi tema, makna, maupun struktur rima. Biasanya pantun berkait terdiri dari beberapa bait pantun yang masing-masing memiliki baris pertama atau kedua yang berulang dan saling menyambung dengan bait berikutnya. Ciri-cirinya, pantun berkait biasanya terdiri dari 1 bait atau 4 baris dan biasanya bisa memiliki beberapa bait yang saling terkait. Yang kedua ada sajaknya AB-AB, tapi baris pertama atau kedua di setiap bait akan berfungsi untuk menghubungkan bait yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, baris pertama atau kedua di setiap bait mengulang atau mengaitkan dengan bait sebelumnya, menciptakan kesinambungan antara satu bait dengan bait yang lain. Pantun bait berkait sering digunakan untuk mengungkapkan cerita, pesan moral, nasihat atau gambaran yang lebih panjang. Ada yang bisa ngasih contoh pantun berkait nggak? Halo. Ya, itu aja yang contoh ya. Kalau ibu ngepantun kalian bilang cakep nggak? Iya. Iya bu. Ya bukan nih ya. Contoh pantun berkait ya. Bunga mawar di taman hijau. Cakep. Harumnya semerbak di pagi hari. Cakep. Beras jati tumbuh di hati. Meninggalkan jejak yang abadi. Terus kenapa tadi U jadi I? Ada yang tahu? Hijau kan U. Terus kenapa jadi I? Ada yang tahu?
cinta sejati tumbuh di hati berulang pada bait kedua dan dalam suka dan duka berulang pada bait ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa cinta sejati dapat bertahan dan dalam berbagai kondisi kehidupan. Begitu. Selanjutnya ada Aida, kita tolong. Jenis pantun berdasarkan tema dan tujuannya. Yang pertama ada pantun nasihat, yang kedua ada pantun jenaka, yang ketiga ada pantun cinta, yang keempat ada pantun teka-teki, kelima ada pantun agama, dan yang terakhir ada pantun anak-anak. Ada yang tahu nggak apa itu pantun nasihat dan pantun nasihat aja dulu? Ada yang tahu nggak? Halo. Ada yang tahu nggak pantun nasihat? Tahu Bu. Nggak tahu, siapa tadi? Ngantuk ya? Enggak. Apa? Iya. Iya. Benar. Nasihat. Terus? Udah gitu tak? Gitu tak? Jadi pantun nasihat itu berisi petuah atau pesan moral yang bertujuan untuk memberi arahan atau pengingat tentang kebaikan dalam kehidupan. Terus contohnya, ada yang mau ngasih contoh nggak pantun nasihat? Mbak Raisa? Ada lembar ibu aja ya. Contoh pantun nasihat. Jalan-jalan ke kota Surabaya. Jangan lupa membeli oleh-oleh. Hidup harus jujur dan setia. Agar hati tenang dan damai selalu. Itu namanya pantun apa? Enggak. Sebelumnya kan ada jenis pantun berdasarkan Oke. Selanjutnya ada pantun jenaka. Apa sih pantun jenaka itu? Pantun jenaka adalah pantun yang berisi humor atau lelucon. Ada yang mau ngasih contoh nggak? Coba Mas belakang sendiri siapa? Mas? Ah? Mas? Faisal. Faiz. Mau ngasih contoh pantun jenaka nggak? Jangan Pas saya. gitu lah. Coba dan dulu. Pikir dulu. Pantun jenaka tuh pantun yang berisi lelucon atau humor. Sebelahnya Mas siapa itu? Wildan. Ya Mas Wildan Bu. Wildan, coba Wildan. Belum. Tadi Mas Iksan. Oh, sama Pak Edo. Lagi nggak apa-apa. Coba Mas, siapa ini? Mas Septia Wahyu Saputra. Ngantuk ya Mas? Enggak Bu. Pantun apa tadi Bu? Pantun apa? Aku lupa tadi Bu. Pikiran. Kalau Mas Wahyu ini mau pantun? Bilang cakep ya, oke? Ada body baru. Oke. Ada kera mirip buaya. Cakep. Keduanya naik pedati. Betul. Dikira mirip namanya, ternyata yang dilirik kok hati. Tangan dong. Selanjutnya ada pantun cinta. Apa sih pantun cinta itu? Ada yang tahu nggak? Beda coba. Jenis pantun yang berisi tentang cinta, romantisme, atau ungkapan perasaan terhadap seseorang. Pantun ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan cinta
berpikir. Siapa yang suka tebak-tebakan? Boleh kasih contoh dong? Inka. Oh Inka. Siapa? Gak apa-apa Mbak Inka. Yang lain aja. Udah ibu aja ya. Tapi nanti kalian tebak ya, oke? Pagi-pagi makan nasi. Nasi di dalam mangkuk kecil. Ada benda bergerak-gerak, tapi tak ada kaki atau tangan. Oh, mau diulangin. Pagi-pagi makan nasi. Nasi di dalam mangkuk kecil. Ada benda bergerak-gerak, tetapi tak ada kaki atau tangan. Parah itu. Siapa yang jawab tadi tadi? Oh bisa. Burung. Oh bisa ya? Bener tadi kok bisa? Pas penjelasannya. Oke, benar. Selanjutnya ada pantun agama. Apa sih pantun agama itu? Pantun agama berisi pesan-pesan atau ajaran-ajaran agama yang bertujuan untuk mengingatkan umat tentang ajaran Tuhan, kebaikan, dan moralitas. Contohnya, mau ibu yang ngasih contoh atau kalian yang ngasih contoh? Ibu. Mandi junub di tengah sungai. Takut. Airnya jernih tak berkeluh. Hidup beriman menuju surga agar jiwa terjaga selalu. Insya Allah. Terus selanjutnya ada pantun anak-anak ya. Apa sih pantun anak-anak itu? Pantun anak-anak biasanya berisi kata-kata yang mudah dipahami dan tema-tema yang menyenangkan atau menghibur. Contoh untuk anak-anak, pantun ini sering digunakan dalam permainan atau hiburan anak-anak. Ibu kasih contoh sekalian ya. Di taman banyak bunga, berwarna-warni penuh warna. Kita bermain dengan ceria, menyenangkan hati yang gembira. Sudah. Sekian penjelasan dari Ibu ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak April. Terima kasih. Mbak April, maaf ya. Terima kasih. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu yang lainnya mengenai pengertian, struktur, ciri-ciri, dan juga fungsi dari pantun. Nah, yang terakhir ada manfaat dari mempelajari pantun. Manfaat dari mempelajari pantun yang pertama ada mengasah kreativitas. Belajar pantun mendorong seseorang untuk berpikir kreatif. Jadi dari mempelajari pantun ini kita dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan membantu kita menemukan solusi yang inovatif dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, manfaat dari mempelajari pantun yaitu meningkatkan kosakata. Pantun seringkali menggunakan bahasa yang kaya dan beragam. Dengan belajar pantun, kita akan terpapar pada berbagai pemahaman baru serta ungkapan-ungkapan yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Hal ini tidak hanya memperkaya bahasa lisan dan tulisan kita, tetapi juga meningkatkan kemampuan komunikasi secara keseluruhan. Yang manfaat ketiga yaitu mengembangkan kemampuan berpikir. Jadi mempelajari puisi, mempelajari juga struktur dan makna dalam pantun dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Setelah mempelajari pantun, kita dapat menganalisis, memahami konteks, dan menggali makna di balik kata-kata. Selain itu juga proses menciptakan pantun juga melatih kemampuan berpikir logis dan sistematis. Sekian dari Ibu. Selanjutnya
gantian Bapak Edo. Oke, anak-anak. Sekarang Bapak punya tugas buat per orang. Siapin buku tulis, coba satu orang bikin satu pantun. Bebas, Nanti bebas. Nanti yang Bapak pilih minggu depan Bapak bawakan reward. Bawakan hadiah. Jadi silakan tulis semenarik mungkin. Silakan. Dibuka buku tulisnya, Mbak. Kalau ini buku tulisnya. Mas, dibuka Mas. Nah, udah selesai belum? Ayo, sekarang mana? Siapa nama nih? Coba Bapak. Belum nyantai. Nanti Bapak periksa dulu bantunya tambah apa enggak. Baris berapa aja? 2 baris boleh, 4 baris boleh. Gak boleh dong. Iya, harus kritis, bikin sendiri, gak boleh lihat Google. Ini gak boleh ini. Kasih nama dong. Nanti setelah selesai dikumpul ke Bapak ya. Dipotong aja setengah-setengah kalau ini. Mereka makan nasi sama anjing. Polisi. Ayo 5 menit, jangan lama-lama. Jadi pantun sangat mudah. Ayo. Sudah jadi. Dikumpul 6. Jadi 1. Ini Bapak baca coba bagus apa enggak? Saya nggak pusing. Saya nggak Saya nggak pusing. Iya, sendiri dong. Sudah, mana yang sudah sini dikumpul? Ya sudah, dikumpul nah. Siapa namanya Mas Raihan? Anaknya Pak Sutoyo. Bukan. Oh iya, Mantro ya. Tangga bapak lupa namanya. udah ada di pikiran.
Buat dulu Mbak, nanti Bapak ambil ya. Ayo yang sudah dikumpul ya, sini, yang sudah. Pak. Siap Mas? Pak. Oke, sudah semua ya. Oh, ini ketinggalan. Mas Isan. Oke, untuk pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita cukupkan. Ayo mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Selamat berjumpa kembali minggu depan. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.